Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman sekalian yang berbahagia, pada hari ini kita akan membahas tentang logo dan stationery. Apa itu logo, kemudian bagaimana cara membuat logo. Nah, jadi persoalan dalam mendesain itu tidak hanya berhenti pada kemampuan kita dalam mengoperasikan sebuah aplikasi ya. Aplikasi desain itu banyak sekali. Kebetulan memang kita concern di Corel Draw. Padahal sebenarnya ada Photoshop, ada InDesign, ada Adobe Illustrator, dan cukup banyak yang lainnya. Namun kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi itu tidak menjadi jaminan bahwa seseorang bisa kemudian mampu dalam menuangkan ide menjadi sebuah karya tertentu. Nah, untuk menuangkan ide menjadi sebuah karya tertentu ini dipengaruhi oleh ide ya, atau kemampuan melakukan pencarian atau menerjemahkan apa yang diinginkan oleh sebuah perusahaan. Atau kita punya sebuah lembaga, kita punya startup misalnya, kita mau buat logo. Nah, itu tidak ditentukan oleh bisa tidaknya kita membuat mengoperasikan aplikasi, tapi kira-kira logo yang akan kita buat itu bisa enggak merepresentasikan perusahaan yang telah kita buat, atau kalau hari ini startup lah. Kalau kalian punya YouTube, berarti ya YouTube gambaran yang ada dalam YouTube kalian. Misal kalau musik, berarti ya apa nih yang merepresentasikan sebuah musik di era milenial, di era disrupsi, atau musik apa nih, kalian menggeluti di musik apa? Apakah pop, rock, jazz, atau bisa religi juga bisa macam-macam nanti ya. Nah, itu silahkan diterjemahkan menjadi sebuah desain. Nah, kita next dulu. Jadi logo itu merupakan merek dagang atau simbol yang harus mampu merepresentasikan korporasi dan memberikan kepercayaan atau trust dalam tempo sesingkat mungkin. Saya ingin garis bawahi bahwa representasi korporasi ini menjadi hal yang sangat penting. Misal kita sekilas melihat logo Aqua, oh ternyata logonya menggambarkan tentang gunung, ada percikan airnya, sehingga secara cepat kita bisa menangkap, oh ini air murni dari pegunungan misalnya begitu. Karena memang salah satu ingin merepresentasikan corporate yang sedang dibangun. Itu hanya salah satu contoh, dan ini banyak sekali contoh di bawah yang telah saya berikan. Ada Sprite, Fanta, Coca-Cola, Bicola, ya. Memberikan kepercayaan atau trust. Jadi seseorang itu, saya tidak mau kalau tidak pakai motor Honda misalnya. Nah, itu sudah kepercayaan maksudnya. Saya mau punya televisi mereknya Samsung, kalau tidak Samsung tidak mau. HP harus pakai Xiaomi, nah itu kepercayaan. Atau saya harus pakai HP Apple, hanya ya iPhone itu ya. Nah, itu merupakan sebuah kepercayaan yang orang bisa dapatkan dari logo. Nah, kalau logonya ini aku tidak mau, aku maunya logo yang dari Jepang misalnya begitu. Saya hanya mau memakai merek dalam negeri karena saya cinta produk dalam negeri misalnya gitu. Sehingga apapun yang made in Indonesia, nah itu akan dibeli. Nah, itu artinya kepercayaan ya. Secara naluriah kita setiap hari, wah ini dijejali dengan banyak logo. Nah, kalau kalian sadar, berapa banyak logo yang kita jumpai dari kita
apa ya, bangun sampai memejamkan mata kembali. Nah itu sudah banyak sekali kita temui logo. Misal mau pakai baju itu sudah punya ada logo banyak ya di pakaian-pakaian. Kemudian pakai minyak wangi, parfum itu juga sudah punya logo. Kemudian kalau mau masak pun juga banyak logo yang berseliweran, mulai dari bahan masakannya, mulai dari peralatan masakannya, dan begitu pula. Nah itu semuanya kembali bahwa merepresentasikan korporasi, memberikan kepercayaan, dan poin terakhir adalah dalam tempo sesingkat mungkin. Ketika sekilas kita melihat ada logo Sprite misalnya, Sprite ya, wah ini minuman bersoda. Coca-Cola, oh ini ada ini produk yang saya suka, teh misalnya, teh yang mereknya Coca-Cola itu lebih enak. Oh Bicola, dengan harga yang sama, dengan rasa yang 11-12, namun kita bisa dapat minuman bersoda yang lebih besar. Nah itu Bicola, sesuai dengan namanya Big ya. Jadi kemasannya itu memang besar-besar kalau kita coba bandingkan dengan pesaingnya ya Fanta atau Sprite, Coca-Cola misalnya begitu. Nah poinnya, orang itu singkat sekali, sesingkat mungkin harus langsung dia menangkap, oh ini produk ini, oh ini merek dagang ini. Nah, ketika kita masuk showroom, pameran lah ya, pameran apa kalau mahasiswa itu pameran laptop misalnya, pameran komputer misalnya, yaitu orang langsung tidak perlu apa marketing itu menjelaskan bahwa oh ini ada produk bagus Bapak, produk kami bernama Samsung, produk kami HP, ini salah satu laptop yang paling banyak digunakan di dunia bisnis dan desain. Sudah teruji, tanpa harus banyak memperpanjang kata, orang seketika langsung melihat simbol HP, HP itu ya, wow itu sudah tahu ini pabrikan bagus ini. Kemudian ada yang lain, Lenovo misalnya, dan lain sebagainya. Jadi langsung tahu. Bukannya semuanya begitu Pak, belum tentu. Bandingkan kalau kalian masuk di pasar misalnya, di pasar tradisional. Di pasar tradisional ada baju, atau ya bandingkan kalau kalian masuk di pasar tradisional dengan mall. Kalau mall itu kan jelas ya, Robinson misalnya, oh di sini polo, baju polo, kemudian di sini kelompok semua, ada Adidas misalnya, oh di sini ada pakaian, ada sepatu, ada sendal. Jadi orang yang suka dengan promo, suka dengan label tertentu, dia akan datang karena bukan karena suka juga, dia mudah untuk mengenali, oh ini Eiger di sini, Eiger di sini. Saya mau cari tas pinggang Eiger misalnya. Kalau di pasar gimana? Pasar tradisional misalnya, sama-sama di sana juga ada barang banyak, di sana juga tersedia sebenarnya merek-merek yang ada di mall itu ada di pasar. Tapi orang susah mengenali ini tuh mereknya apa, kemudian kualitasnya bagaimana, padahal sudah ada logonya loh. Jadi semua kaos, semua pakaian itu semua ada logonya. Tapi kenapa kok kita tidak bisa menangkap apa ya logo itu secara cepat, secara singkat? Nah, itu persoalan juga. Bahwa tanpa kita sadar ya, logo itu sudah di sekeliling kita banyak sekali, dan kita terinternalisasi ya. Artinya kalau kita melihat logo Honda, oh ini Honda, Toyota, ada VW mobil, Lazada, oh Shopee ya kalau suka belanja, hanya itu apa logonya tas ya, itu tas belanja ini. Bukalapak, Lazada,
Honda itu sebenarnya kalau kita lihat deskripsi dari pabriknya bukan huruf H ya, itu maksudnya adalah sayap ya. Kalau kalian ingat logo di motor Honda, sepeda motor itu kan ada sayap, kemudian bawahnya ada tulisan Honda atau One Heart sayap gitu. Tapi kalau mobil itu dua sayap yang digabungkan. Nah, tapi orang menangkapnya huruf H misalnya, tapi tidak apa-apa. Yang penting dia tahu bahwa logo itu oh ternyata itu milik pabrikan Honda. Jadi banyak ya, mulai dari bangun pagi saat kita pegang handphone, jam dinding kita lihat logo, kita mandi lihat keran, shower, sikat gigi, odol, sabun mandi, sampo, semuanya ada logonya. Apa yang nempel di tubuh kita? Celana, baju, dasi, sabtu, sepatu, kaos kaki, dompet, jam tangan, apalagi tas, kendaraan, semua barang tersebut tidak ada yang tanpa brand. Semuanya yang kita lewati itu punya logo. Bahkan kalau kita jalan-jalan, keluar, wah itu logo semua itu. Mulai di jalan ada baliho, poster, spanduk, banner, papan nama. Kendaraan yang berjalan ada orang yang bawa payung, jaket, helm, sampai kita kadang sholat itu ya, di belakang orang ada kaos, ada logo tertentu ya, itu cara kadang itu terbaca ya. Wah itu kacau itu. Sampai ibadah pun juga ada logonya di pakaian-pakaian yang dipakai, sehingga ya sebaiknya pakai baju putih lah ya, yang bersih, yang tidak menyebabkan, di samping itu sunnah, tidak menyebabkan orang lain juga terganggu dalam beribadah. Nah, bagaimana sih cara membuat logo yang efektif, atau ukuran logo dikatakan efektif itu apa? Pertama harus mampu describable. Jadi logo harus mampu mendeskripsikan perusahaan atau produk. Jadi melalui logo itu orang bisa langsung tahu bahwa logo itu merepresentasikan apa. Gitu ya. Kalau logo Garuda Indonesia misalnya, oh itu ada logo apa, burung Garuda, itu orang bisa langsung tahu. Twitter, kenapa dikatakan Twitter? Karena men-tweet ya, itu mungkin ini ya, suara burung ya. Jadi diibaratkan burung itu kan kalau bicara, kalau ngomong, kalau ngoceh ya, kalau di bahasa Jawanya itu orang luar dengarnya tweet. Padahal kalau di kita banyak ya suara burung, ada cuit-cuit, ada burung hantu itu suaranya beda lagi, nanti burung perkutut sudah beda. Tapi maksudnya gitu ya, tweetan dari apa, jadi orang main Twitter itu ibarat dia seperti burung yang sedang ini ya, apa, ngomong gitu ya. Karena suaranya yang indah. Kenapa harus burung? Karena memang suaranya indah ya. Kalau orang suka pelihara macam-macam burung itu kan karena dia salah satunya mencari suaranya ya, suara merdunya. Nah, kenapa kok enggak kucing ya suaranya? Coba kalian buat aplikasi kucing itu, ada enggak ya? Ternyata lebih indah. Sehingga logo yang digunakan itu memang burung tadi itu. Nah, dia mampu mendeskripsikan. Yang berikutnya adalah effective without color. Jadi kalau dia dicetak meskipun tanpa warna, dia tetap efektif. Dia tidak kehilangan apa, jati diri. Nah, ini harus dipertimbangkan. Jangan sampai orang tidak paham kalau ini logo Samsung hanya karena beda warna, atau warnanya jadi hitam putih, ini logo Oppo. Ternyata hampir logo-logo brand-brand besar itu kalau kalian cetak warnanya tidak sesuai dengan aslinya pun orang tetap tahu bahwa oh ini tuh logonya McD misalnya, meskipun itu hitam putih ya.
oh ini logonya Nike, yang sepatu itu ya. Nah, meskipun hitam putih, sehingga kalau buat logo itu ya perlu dipertimbangkan. Kalau dicetak tidak full color, orang tetap mampu melihatnya enggak? Nah, kira-kira gitu. Ada pertimbangan begitu juga. Memorable, jadi ini ya, logo harus simple sehingga mudah diingat, jangan terlalu ribet ruwet. Logo Indofood itu kan sekedar tulisan Indofood, Samsung juga begitu, hanya tulisan. HP hanya H dan huruf P, dua huruf aja, tidak ada yang ribet. Kenapa? Karena pertimbangan memorable tadi, jadi mudah diingat. Salah satu cara agar mudah diingat itu harus simple, namun tidak sekedar simple ya, tapi juga harus macam-macam tadi ya. Dan berikutnya scalable. Scalable itu artinya meskipun dalam ukuran kecil, logo masih bisa dibaca atau dapat dikenal. Ini penting karena boleh jadi kalau kita melakukan promosi, mempromot logo sebuah produk kan pasti butuh logo. Misal kita buatlah spanduk yang besar, kita sewa tempat baliho di pinggir jalan yang agak besar, yaitu orang kan melihatnya mulai dari kejauhan kemudian mendekat, atau sebaliknya dari dekat kemudian menjauh, karena itu di jalan raya. Nah, sehingga karena logo itu sederhana, tidak ribet, kemudian mudah diingat, sehingga kalau meskipun dari jauh terlihat kecil, orang sudah paham, oh McD ya, 100 meter lagi McD. Nah, gitu. Oh 500 meter lagi ada pom bensin, 1 meter lagi ada masjid. Meskipun ada tulisan 1 meter lagi masjid, tidak banyak ya orang yang belok ketika itu ya azan ya. Nah, itu repot ya. Nah, itu persoalannya sudah beda ya. Kalau masjid itu tidak hanya logo aja. Nah, tapi itulah artinya meski scalable ya, jadi jangan karena logo itu rumit kemudian banyak warna atau banyak tulisan atau apalah itu, nah itu sehingga membuat orang tidak paham. Nah, logo itu ya berubah-ubah ya mengikuti perkembangan zaman. Misal ini ya, saya sampaikan ada logo Evolution. Kalian kalau tahu produk Nike itu ada paling tidak ada 5 kali perubahan. Yang pertama 1964 seperti itu ya, ada Blue Ribbon Sport BRS, kemudian terlalu kurang simple, kemudian dicoba Nike 1972 dengan simbol centang namun transparan, terus ada tulisan Nike-nya. Kemudian 1978 itu Nike sama, bentuk fontnya sudah berbeda dan centangnya itu sudah ada feel-nya ya. Kalau bahasa desain itu objeknya sudah berwarna. Kemudian 1985 dia coba menggunakan efek kontras, jadi putih dikasih background agak gelap atau yang berbeda dari putih sehingga terlihat menyala, tapi masih kurang simpel, sehingga hari ini simbol Nike itu tidak ada tulisannya, tidak ada angkanya, hanya simbol centang aja gitu ya. Orang sudah paham, oh itu Nike. Kalau kalian lihat sepatu itu kan gitu ya, hanya ada simbol centangnya aja itu kita sudah paham, oh itu Nike. Luar biasa ya. Cobalah kalian buat produk simbol. Kalau belum ada produknya ya minimal buat simbolnya dulu lah ya. Membuat simbolnya dulu.
Kemudian Adidas itu juga sama ya, 1924. Ini produk sepatu ya, kalau tidak salah ini dari dua bersaudara, Adidas dan Puma, ini saling bersaing, tapi sebenarnya itu masih keluarga. Nah, Adidas itu macam-macam, ini juga melalui banyak perubahan karena kembali bahwa menyesuaikan simple gitu ya. 1924 seperti simbol pesepak bola ya, apa logo-logo atau ini ya klub bola. Adidas 1949 hanya ada sepatu. 1950 dia pakai simbol kontras ya, jadi putih dan hitam. Kemudian 1967 hanya tulisannya aja namun hitam. Kemudian 1971 sudah berubah lagi, kemudian berubah, dan sampai hari ini Adidas itu dia simbolnya hanya garis lurus 3. Windows ya. Wah, Windows ini sangat familiar ya. Windows itu artinya apa sih? Window itu ya artinya jendela ya. Jendela. Sehingga banyak perubahan mulai dari Windows pertama dan Windows 3, Windows 95, XP. Saya dulu masih pernah pakai Windows 95 ya, zaman saya SMA, Windows 95 atau MTS itu ya. Kemudian Windows XP, kemudian ada lagi sebenarnya Windows Vista ya. Oh iya, ini ada 2006 Windows Vista, Windows 7 2009, kemudian naik Windows 8 2012, sekarang Windows 10. Tidak tahu ini ada lagi ya. Jadi ini simbolnya sebenarnya dia semakin lama semakin, mungkin awalnya dia berpikir ini ya, ada warna-warna yang kombinasi warna yang cukup terlihat, namun pada akhirnya dia kembali keep it simple, jadi tetaplah menjadi simbol yang sederhana. Windows 10 itu ya, nah, itu sederhana sekali, dia pakai efek kontras dan jendela ya, seperti ada efek 3 dimensinya. Nah, bagaimana cara membuat logo? Logo yang pertama itu logo type. Jadi dia hanya berbentuk ditulis menggunakan tipografi yang khas, unik dan konsisten. Indofood itu ya begitu. Coca-Cola itu kan pakai tulisan semua ya, the symbol of quality food. Indofood itu Indonesian food. Nah, jadi kalau buat logo bisa hanya melalui tulisan, namanya logo type. Bisa pula menggunakan inisial. HP Superman itu kan hanya S ya. HP itu juga inisial ya. Nah, kemudian ada pictorial visual, artinya dia merepresentasikan objek untuk menggambarkan citra perusahaan, jasa atau organisasi. Nah, jadi gambar karena dia men-tweet ya, gambarnya burung. Abstrak visual Swisscom, oh ini telekomunikasi di Swiss misalnya. Kok perusahaan telekomunikasi kok enggak gambar sinyal atau enggak gambar telepon atau enggak? Ini abstrak. Jadi ada kalanya bahwa abstrak ini ya dia non pictorial, jadi dia tidak selalu menggambarkan perusahaan itu melalui visual, namun dia benar-benar membuat ini ya, objek baru yang secara abstrak, dan dia promosikan, kampanyekan objek itu menjadi citra perusahaan. Atau bisa pula kombinasi itu ya penggabungan antara bentuk-bentuk sebelumnya, jadi ada tulisannya, ada gambarnya pun juga pakai pictorial visual. Burger King, nah ini kalau di kalian sudah ada ya, nanti kalian bisa coba. Proses desain logo. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah desain briefnya bagaimana.
atau deskripsi singkat tentang klien perusahaan, tentang produk atau jasa. Ketentuan-ketentuan yang telah diberikan, kemauan klien. Nah, itu ada briefingnya. Jadi saya mau perusahaan saya punya logo seperti A, B, C, D, E, harus merepresentasikan begini, warnanya saya inginkan begini, karena saya perusahaan bergerak di bidang jasa pengiriman barang, maka saya harus logonya mencerminkan cepat, dia harus tidak lama puas. Nah, itu bagaimana? Nah, itu dicatat semua, baca dengan jelas, dengan detail, desain briefnya bagaimana. Kemudian berikutnya, adakanlah riset dan brainstorming. Jadi cari risetnya dengan memahami profil perusahaan, bisa juga dengan wawancara klien tentang jenis perusahaannya, keunggulan, target audiensnya seperti apa, adakah kompetitor, dan seterusnya ya. Nah, setelah itu kita lakukan membuat sketsa kasar. Jadi kalian pakai pena, kalian coba gambar. Kenapa pakai sketsa kasar dulu? Karena lebih fleksibel. Kalau langsung di aplikasi misalkan langsung buka Corel ya bisa-bisa aja, cuma itu kurang fleksibel ya. Ya itulah ya, luar biasanya tangan yang diberikan Allah itu bisa dengan mudah mengikuti gerakan pikiran kita. Jadi kita mau menerjemahkan perusahaan tadi misalnya ekspedisi, nah itu lebih mudah pakai tangan karena seperti satu kesatuan dengan pikiran ya. Jadi kita mikir apa, tangan pun bergerak. Ini sketsa kasar. Kalau mouse itu kan ya memang bisa menggerakkan pointer, cuma kan kita harus memiliki penguasaan yang baik cara gores di kanvas komputernya itu. Kalau enggak luwes ya nanti bisa enggak bagus hasilnya. Kemudian berikutnya membuat beberapa alternatif desain. Kalian buat banyak desain, misalnya oh ini Pak, saya tawarkan ada 3 desain. Ekspedisi 1 dia ada gambarnya truk misalnya, 1 ada gambar barang, 1 ada gambar senyum kepuasan pelanggan. Nah, ini bagaimana, mau pilih yang mana? Oh, saya mau gabungan dari ketiga itu, misalnya begitu. Jadi ada gambar kendaraannya, kemudian ada efek kecepatan, kemudian ada efek senyuman. Nah, kemudian belum terakhir ya, presentasi. Jadi menunjukkan alternatif desain pada klien tadi, kemudian revisi. Jadi masukan-masukan itu sesuai permintaan klien bagaimana kita kerjakan, dan setelah itu adalah finalisasi dengan mencetaknya dalam bentuk hard copy dan mengirimkan soft copy kepada klien. Nah, itu proses desain logo. Stationery itu perusahaan atau organisasi yang mapan itu kan umumnya memiliki perangkat bisnis ya. Perangkat bisnis dalam memperkenalkan perusahaannya pada orang lain, atau biasa disebut dengan stationery kit. Nah, ini bisa macam-macam. Paling tidak stationery ini yang pertama adalah kartu nama. Jadi kartu nama itu sudah banyak ini digunakan karena benda kecil ini cukup berpengaruh ya di dalam bisnis, karena orang bisa bertukar kartu nama di berbagai kesempatan. Nah, kartu nama ini hendaknya ya jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar, ukuran proporsional aja. Nah, bagaimana sih cara agar kartu nama itu tampak menarik dan komunikatif? Di antaranya harus kontras ya. Pertama itu diciptakan efek yang menempatkan misalnya teks hitam atau teks gelap, low value di atas background terang, high value. Nah,
Jadi efek kontras ini penting. Kalau hitam dengan putih, kalau merah ya dengan background yang lebih terang misalnya, itu penting. Repetisi. Berikutnya ada repetisi. Repetisi itu penataan elemen-elemen visual secara berulang-ulang. Jadi ada beberapa objek-objek tertentu yang harus kita ulangi. Dan ini memberikan efek penting juga. Misalnya kalau kita sudah buat lingkaran, buatlah lingkaran lagi dengan perbedaan, misal efek transparansinya yang berbeda atau warnanya yang berbeda. Yang penting ada pengulangannya. Nah, efek yang ingin diulang ini harus dipertimbangkan karena pengulangan ini akan menimbulkan menarik perhatian yang lebih kepada halayak, sehingga yang perlu diulang ini adalah objek yang benar-benar yang kita pertimbangkan sebagai salah satu sebagai objek yang harus ditampilkan. Alignment. Nah, ini garis lurus dari teksnya ini mau dirapikan sisi mana, kiri, kanan, tengah, ini juga penting. Kemudian proximity atau unsur kedekatan, memperhitungkan hubungan. Biasanya nama kemudian jabatan itu harus dekat ya, jangan terlalu jauh spasinya karena itu satu kesatuan. Begitu pula alamat alamat perusahaan, email, website, nomor telepon itu pun juga harus dijadikan kelompok ya, satu kesatuan. Kalau kalian pernah buka Canva, aplikasi Canva, dia itu kalau kita Canva yang di HP ya, kalian bisa cek download di Play Store. Kalian kalau mau memasukkan teks di aplikasi itu, aplikasi desain itu kan sudah ada pengelompokannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan proximity. Jadi kalau nama itu juga ada jabatannya, kemudian kalau buat headline itu juga di bawahnya dia sudah ada tagline-nya, sudah ada penjelasan tagline-nya. Jadi itu sudah satu kesatuan dalam sebuah poster, sehingga kita tinggal edit aja, tinggal masukkan yang kita butuhkan. Tapi artinya dalam desain kita harus paham proximity. Nah, ini penting karena unsur kedekatan satu objek dengan yang lain itu menjadikan pesan yang disampaikan bisa utuh dan orang bisa lebih fokus. Kalau kop surat dan upload bagaimana? Nah, kop surat dan upload ini juga penting ya. Desain kop surat dan upload ini harus mengekspresikan karakter perusahaan dan organisasi. Kalau kalian yang dari organisasi mahasiswa misalnya, kalau buat kop itu yang bagus. Kalau buat amplop pun itu juga penting ya. Nah, ini hari ini boleh jadi masih sudah terlihat sederhana, namun masih penting ya, karena ini merepresentasikan perusahaan. Nah, bagaimana sih cara membuatnya? Ada beberapa tahapan ya. Yang pertama diantaranya tuangkan semua elemen kop surat ke dalam kertas. Nah, bisa logonya, alamatnya, nomor teleponnya, itu dituangkan dulu. Kemudian berikutnya pilih jenis huruf yang sesuai dengan image perusahaan. Kalau kalian perusahaannya perusahaan kecantikan ya, fontnya ya font-font yang feminin lah, jangan font-font yang terlihat tegas, kaku. Nah, tapi tinggal bagaimana perusahaannya, tebal tipisnya. Kemudian ada penekanan pada logo atau perusahaan karena itu diharapkan dibaca pertama kali oleh orang yang menerima surat. Kemudian hindari layout yang terkesan berdesakan ya, terlalu banyak informasi yang ingin disampaikan ini juga tidak bagus ya. Karena yang namanya kata pengantar itu ya cukup mengantarkan, jangan isinya diletakkan di kata pengantar. Isi itu ya setelah kata pengantar dong.
Jadi begitulah ya, ibarat sebuah buku itu begitu. Ibarat apa, penelitian itu ya latar belakang itu ya cukup menjelaskan tentang background dari penelitian dan menggambarkan gap yang terjadi, gap penelitian, desain dan dasolennya. Kalau isi, kalau teori, kalau pembahasan analisis itu ya jangan diletakkan di latar belakang tuh. Jadi jangan terlalu terburu-buru ya, semuanya ingin diselesaikan dalam satu halaman di awal. Nah, itu terlalu bernafsu ya, tidak boleh. Justru akan crowded, orang bacanya kan bingung. Gunakan warna yang selektif. Nah, pelajari penggunaan warna yang kemarin sudah kita bahas bersama ya. Jadi warna-warna itu penting dipahami. Kemudian pastikan semua teks berada pada posisi yang tidak mengganggu isi surat. Desain kop surat dan amplop merupakan bagian dari corporate identity. Jadi identitas perusahaan itu ya harus tercermin di kop suratnya, sehingga penting ya ini dipertimbangkan. Saya kira untuk perkuliahan kita pada hari ini cukup ini yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.